membahas suatu teori hukum, konsep hukum yang sering kali dipakai dalam praktik maupun teorinya. Nah, itu ada apa aja sih? Yang pertama ada delik biasa dan delik aduan. Oh iya, buat teman-teman yang belum nonton konten kita sebelumnya, kita udah pernah ngebahas mengenai mens rea maupun actus reus. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan ditonton ya. Oke Muter, sebelum kita masuk ke pembahasan utama mengenai delik aduan dan delik biasa, kita perlu tahu dulu nih apa itu arti delik. Delik atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Nah, apabila perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh seseorang atau kelompok tersebut, maka seseorang atau kelompok tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Dalam sistem hukum pidana, delik dibagi menjadi dua jenis, yaitu delik biasa dan delik aduan. Kita mulai dari delik biasa ya. Delik biasa adalah suatu tindak pidana yang proses hukumnya dapat berjalan tanpa adanya pelaporan atau pengaduan dari korban. Yang artinya, meskipun korban tidak melapor, aparat penegak hukum tetap dapat memproses perkara tersebut apabila mengetahui adanya tindak pidana. Hal ini karena delik biasa dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang berdampak luas bagi masyarakat. Nah, contohnya itu apa aja sih Kak? Contohnya adalah pembunuhan, penganiayaan, penipuan. Itu karena dampaknya luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tetap dapat langsung memproses perkara tersebut apabila terdapat tindak pidana. Nah, aku juga mau nambahin nih Muters. Kalau delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan oleh tindak pidana tersebut. Nah, jadi jika tidak ada laporan dari korban, maka aparat penegak hukum itu tidak dapat memproses perkara tersebut. Hal ini juga karena delik aduan itu biasanya berkaitan dengan pelanggaran hak pribadi seseorang. Jadi contoh dari delik aduan itu adalah seperti perzinaan, penghinaan, atau fitnah. Delik aduan itu punya batas waktu nggak sih Kak? Nah, jadi delik aduan tuh ada batas waktunya Sel. Kalau misalkan si korbannya ini ada di dalam Indonesia, batas waktunya menurut KUHP itu 6 bulan. Kalau misalkan si korbannya ini ada di luar Indonesia, batas waktunya itu 9 bulan. Nah, hal ini tuh udah waktu 6 bulan dan 9 bulan yang ditentukan sejak mereka ini mengetahui tindak pidana tersebut. Jadi Muter, setelah kita bahas mengenai pengertian, nah selanjutnya ada jenis-jenis nih. Jadi jenis-jenis dari delik aduan apa aja sih Sal? Nah, delik aduan sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah tindak pidana yang baru dapat diproses apabila ada pengaduan atau laporan daripada korban. Ini adalah pencurian dalam keluarga. Misalnya, seorang anggota keluarga mengambil barang milik anggota keluarga lainnya. Dalam situasi seperti ini, proses hukum biasanya baru dapat berjalan apabila korban sendiri yang mengajukan pengaduan kepada pihak berwenang. Jadi Muters, dapat kita simpulkan perbedaan utama dari delik biasa dan delik aduan terletak pada unsur pengaduan dalam proses hukum. Pada delik biasa, proses hukum dapat berjalan tanpa adanya pengaduan dari korban. Sedangkan pada delik aduan, proses hukumnya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube UPS FHUPNVJ. Sampai jumpa lagi Muters!